Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan dengan seluruh umat Katolik di penjuru dunia, ditentukan oleh Bapak Paus sendiri bahwa hari ini merupakan hari Minggu panggilan, hari doa panggilan sedunia. Kita selalu saja diposisikan sebagai umat Allah itu sebagai kawanan domba Allah dan yang digembalakan oleh Yesus sendiri, Sang Gembala yang baik, Gembala yang utama, kemana? Menuju kehidupan abadi. Kalau ngomong-ngomong tentang kegembalaan itu, ya dalam kehidupan sehari-hari kita, di pengalaman hidup kita sehari-hari, kita tidak menemukan. Kita hidup di tengah kota Surabaya, tidak ada. Di sekitar kita itu gembala yang mengembalakan domba, itu tidak ada. Konsep kegembalaan itu khas, ya, menjadi konsep Yahudi, di mana pengamatan dan juga sejarah dari bangsa Yahudi sendiri sebagai gembala. Kita bisa melihat bagaimana Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim, ya, menuju tanah terjanji, dia juga sebagai peternak dan gembala gitu. Dan terus menerus seperti itu. Dan itu yang mudah juga dipahami oleh mereka, tapi tidak mudah juga untuk kita. Tapi menurut saya, ini loh saya ya, konsep gembala itu sekarang itu juga tidak terlalu susah untuk dipahami. Meskipun Anda itu tinggal di SMTB, Anda tinggal di Ngagel, tidak lihat wedhus gitu ya. Karena kita di dunia medsos, Anda mudah lihat itu di medsos itu ya. Bagaimana dunia penggembalaan dan sebagainya itu. Lewat video dan sebagainya, di Instagram juga ada. Saya itu lihat di TikTok gitu ya, bagaimana turis-turis itu pergi ke padang penggembalaan gitu ya, mencoba ngetes ini suaranya apakah dikenal oleh domba-domba itu ya. Mereka panggil-panggil, teriak-teriak dengan teriakan yang khusus-khusus, bergantian satu dengan yang lain. Di padang gembalaan itu ya domba-dombanya cuek-cuek saja, diam-diam aja gitu. Tapi pada saat kemudian gembalanya sendiri yang memanggil, ya, dengan teriakannya juga, yang sudah mungkin dilatihkan kepada para turis itu juga, hanya teriakan sederhana saja, dan domba-domba itu mengikuti, datang, berkumpul, gitu, mendengar suara gembala yang asli, bukan gembala turis gitu. Itu Anda bisa lihat di TikTok gitu. Di YouTube juga bisa lihat itu. Dan itu bukan sesuatu yang Romo, saya nggak ngerti konsep gembala. Ya ini dunia medsos, dunia komunikasi pasti semua anak-anak juga ngerti gitu. Oh, gembala itu seperti itu. Sehingga kalau saya tadi membacakan Injil Yohanes yang mengatakan sungguh bahwa Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Itu berarti memang domba-domba itu mendengar dan tahu Yesus ini memang gembala yang sejati itu.
dan bukan gembala abal-abal gitu ya. Dan itu yang memang lalu menjadi kekuatan kita sebagai umatnya hingga saat ini, bahwa primat penggembalaan Yesus itu kemudian diwariskan kepada para rasul dan penerusnya sampai sekarang. Sehingga kita tahu sungguh bahwa di dalam gereja Katolik ya, uskup, imam-imam yang ditabiskan disebut pastor. Pastor ini bahasa Yunani artinya gembala. Dan pasti pastor itu tinggal di wilayah teritori penggembalaan, yaitu paroki. Sehingga itu wilayah paroki adalah wilayah penggembalaan di mana domba-domba Allah itu digembalakan gitu. Kita ini di paroki SMTB itu wilayah penggembalaannya kita tahu gitu. Ya, paroki Kristus Raja juga wilayah teritorinya tahu batas-batasnya, bersinggungan dengan SMTB, dengan Marinus Kenjeran. Umat di sana juga tahu bahwa dia sebagai domba Allah yang digembalakan dengan teritorinya gitu. Sehingga kalau pastor itu pasti punya wilayah penggembalaan gitu. Kalau dia sendirian, ya dulu karena pastornya kurang. Sekarang beberapa paroki pastornya lebih dari satu. Sehingga ada gembala-gembala yang dibangun untuk melayani, akhirnya tidak hanya paroki tapi dibagi-bagi lagi wilayah-wilayah itu menjadi wilayah teritori penggembalaan gitu. Ya, di situ kita bisa melihat pastor itu pasti punya wilayah teritori penggembalaan gitu. Cuman kan sekarang ini ada yang latah nih, ya nggak punya teritori, hanya punya gereja, pengen disebut pastor. Kan banyak juga yang bukan dari gereja Katolik, nggak ada teritori penggembalaannya, nggak ada. Duwene meng gereja, tapi pengen disebut pastor lah. Dombanya di mana? Batas penggembalaannya di mana? Nah, tapi kita kan terlalu gampang nyebut, oh berarti gembala, pastor itu ya tidak hanya untuk gereja Katolik gitu. Ya salah. Siapa yang ikut-ikutan kan begitu? Supaya kita sungguh orang Katolik itu pede bahwa sejak awal Yesus sebagai gembala yang baik mewariskan, gembalakanlah domba-dombaku itu kepada Petrus itu. Dan itu lalu diwariskan terus menerus karya penggembalaan atau karya pastoral itu. Anda dan saya masuk selalu dimanapun umat Katolik berapa, di seluruh penjuru dunia, dia di mana berdomisili, dia selalu dalam teritori penggembalaan gitu ya. Supaya paham, gak ada Katolik bebas, oh saya ngawur aja, Romo saya ngawang mencolot ke sana kemari. Oh boleh. Hari ini misa di SMTB, besok misa di Yakobus dan sebagainya. Tapi kakakmu, rumah domisilimu, ya, kartu keluarga Katolikmu melok paroki ngendi kan gitu. Nah, itu menunjukkan teritori. Nah, kita kan enak-enak saja sekarang mau ke paroki lain misa dan sebagainya, enggak masalah. Tapi sebagai umat yang digembalakan, Anda ada di teritori mana kan begitu. Dan di situ lalu saya mengatakan penting, kenapa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku gitu. Ini yang dimaksudkan Tuhan ingin sungguh ya, suaranya didengarkan gitu. Dan suara gembala yang dari Allah sendiri itu kemudian memang dihargai betul, dijunjung tinggi oleh gereja untuk sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan gitu. Yaitu Yesus sendiri yang menggembalakan umatnya gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu gereja sungguh-sungguh menjaga amanat ini untuk menggembalakan umatnya gitu. Sehingga hierarki itu terus hati-hati untuk menjaga gitu. Makanya kita itu sebagai umat Katolik, sebagai satu kawanan dan satu gembala itu ya memang pimpinan tertinggi kita paus dan digembalakan melalui juga Bapak Uskup dan para romo yang ditugaskan di paroki-paroki itu. Dan tidak ngawur, yang mengikuti hierarki ketentuannya gitu. Gak mut-mutan juga. Oh, saiki males aku bacaane Yohanes, minggu sesuk tak golek Matius saya, bosen aku, umatku wis bosen Yohanes gitu. Enggak, ketentuan liturgi ini, bacaan-bacaan ini juga ditentukan dari pusat. Sama. Sehingga Anda dimanapun misa,
Anda mengalami liturgi yang sama, bukan karena seneng-senengi pasture dewe juga enggak. Jadi lalu kemudian apa? Anda dan saya juga diajak untuk selalu taat dan setia, mendengarkan betul. Itulah kebijakan gereja yang menyuarakan suara gembala dari Yesus untuk Anda dan saya juga. Tapi juga perlu untuk dilihat bahwa teritori medan penggembalaan itu berbeda-beda. Umat SMTB gak gelem dipadakno ambek umat Blitar ya beda lah. Kami kota kok, sana paroki desa Romo. Liturgi boleh sama, kebijakan pastoral beda secara paroki, betul. Karena memang tantangannya berbeda. Ini supaya juga dipahami. Sehingga lalu nggak bisa lalu domba di satu paroki membanding-bandingkan dengan domba di paroki lain. Karena makanan rumputnya ini beda, racunnya juga beda. Itu kan seringkali kita latah itu. Di sana di paroki Blitar boleh kok Romo, di sini kok enggak boleh. Di sana itu boleh, di sini kok enggak boleh gitu. Ya wawasan kegembalaan sebagai domba ini yang perlu gitu. Saya menekankan sungguh karena kita ini di dunia medsos dan komunikasi. Bisa latah membanding-bandingkan tanpa ngerti yang sesungguhnya harus dilakukan oleh domba-domba itu. Contohnya paling jelas apa? Ya ketentuan peraturan mengenai misa di dalam masa pandemi kemarin kan. Lihat aja beda-beda kebijakan pastor di SMTB dengan DKR, dengan di mana Redemptor Mundi dengan di Yakobus, paroki beda-beda. Diberlakukannya bagaimana juga beda-beda, protokolnya beda-beda. Itu karena juga memperhatikan medan penggembalaannya, teritorinya juga gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya menekankan ini apa penting? Karena kita kalau sungguh mau mendengarkan suara gembala, ya suara pastor kepala paroki kita yang mengarahkan mana ke mana gitu. Saya saja sebagai pastor, bagian dari pastor kepala paroki ya saya harus taat. Meskipun kadang-kadang juga Romo kok nggak cocok ya, kita diskusikan. Tapi Romo pastor kepala paroki mengatakan enggak Romo, kita ke sana. Ya nggih, saya juga nggih, mari saya dukung Romo. Lah kok umatnya yang ngalahin ganjel kan gitu. Apalagi tokoh umatnya tambah repot. Karena di situ memang penggembalaan selalu aja terarah untuk keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan begitu. Ya mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan ini yang perlu untuk kita lihat bahwa memang suara gembala utama kita, Tuhan Yesus kita mau dengarkan sebagai domba-dombanya, itu kita mendengarkannya dengan bagaimana? Ya pertama-tama memang belajar dari apa menjadi kebijakan paroki. Belajar apa yang menjadi kebijakan ketentuan gereja, hukum-hukum gereja. Belajar juga dari kitab suci. Kita mendengarkan betul arahan-arahnya mau kemana sebenarnya dalam situasi saat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan aku pun akan selalu diam, dikatakan dalam ketenangan karena digembalakan oleh gembala yang utama itu. Memasuki situasi yang digambarkan lembah yang kelam, kita selalu saja mendengarkan suaranya supaya bisa selamat gitu. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, tantangannya apa mendengarkan suara gembala atau suara mendengarkan pastor ini? Pertama, ya saya menyadari khotbah, homili, bimbingan para romo-romo Katolik itu di mata umatnya kadang-kadang tidak ngetren. Ya, ngantuk, menjemukan. Enak ngrungokno khotbahe gembala yang lain. Ya. Suaranya enggak enak didengarkan atau suaranya membuat orang itu seperti dinabobokkan gitu. Ini tantangan sekarang ini. Ya.
Sehingga lalu ya sudahlah wis ya apa meneh gitu. Romone ngono ya dirungokno ae wis kadung misa gitu. Anda ndak misa sepenuhnya itu. Pakai reserve loh. Jujur loh ya. Ngomong apa adanya saya ini. Lalu yang kedua tantangannya ya karena Romo mengatakan seperti itu saja. Lalu kita itu di dunia yang sekarang penuh dengan dunia komunikasi kita blonjo. Suka mendengarkan suara-suara yang lain, yang lebih meneduhkan, yang lebih menghibur, yang mengikuti selera pasar, yang viral, yang mengocok perut, yang menyenangkan dan tidak membuat ngantuk. Suara yang keren, bukan suara Romo Gereja Katolik. Dan kalau itu terus menerus, siapa yang menjamin? Kalau Gereja Katolik menjamin ya yang dikatakan oleh Romo, oleh gembala, pastor ya seperti itu. Mengikuti apa yang disabdakan oleh Tuhan, mengikuti liturginya, mengikuti ketentuannya. Bukan selera pribadi, tapi ini mengikuti selera pasar. Jangan-jangan mengikuti selera domba-domba. Padahal yang dimakan rumputnya mungkin lebih enak, tapi beracun. Rumputnya lebih meriah. Ya, glowing, lebih enak, tapi beracun. Nek mulai bingung, kacau gak karuan, baru lari ke gembalanya. Rama, tolong Rama, saya bingung, saudara saya begini, suami saya begini, istri saya begini, wis kadung keracunan. Bahkan mendengarkan suara-suara yang lain. Untung saya ngomong di sini karena itu bukan untuk umat SMTB, saya mengingatkan aja, tenang. Jadi itu yang kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudarian, tantangannya kita begitu. Kita bisa latah mendengarkan suara-suara yang tidak menjamin kebenaran, yang tidak menjamin keselamatan, bahkan bukan salah Anda juga, bukan salah Romo Katolik juga, salah zaman ini yang membuat orang kepo. Saat terlalu banyak informasi kita bingung. Kita diombang-ambingkan dengan suara sana dan suara sini. Maka kita dipanggil kembali untuk mendengarkan suara Tuhan kita, mendengarkan suara Gereja Katolik kita. Kita dipanggil sebagai domba di zaman milenial ini untuk rendah hati, untuk sungguh-sungguh merasakan dan memohon Tuhan. Kalau romo-romo sekarang mungkin kurang, mohon Tuhan kirim gembala-gembala yang lebih baik, yang sungguh bisa mengarahkan dan sungguh menyuarakan suaramu sendiri. Panggil anak-anak kami, panggil saudara-saudara kami, panggil kaum muda kami. Dan itu yang kemudian terus gereja kita hidup dan menjawab tantangannya gitu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh bersyukur sebagai domba-domba Allah di zaman ini yang terus dijaga oleh Tuhan, terus untuk supaya kita dibebaskan dari mereka yang ingin merebut kita, dilindungi dari yang jahat, dan sungguh-sungguh tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa, karena Yesus dan Bapa Gembala kita adalah satu. Berkat Tuhan menyertai kita semua.